Iran dan Israel akhirnya mencapai gencatan senjata baru-baru ini usai bersepakat mengakhiri perang selama 12 hari lamanya. Kini muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar akhir dari konflik antar dua negara Timur Tengah itu? Atau justru hanya jeda sebelum konflik lebih besar pecah lagi? Karena kita ketahui ada keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya. Oke, nama saya Nova dan di video ini kita akan membahas bagaimana Indonesia mesti bersikap dan bersiap menghadapi dampak konflik Iran dan Israel pasca gencatan senjata. Banyak pihak menilai gencatan senjata itu masih rapuh karena pernyataan sikap dari kedua negara masih saling bantah atas klaim kemenangan dan keberhasilan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bahkan mengancam akan menyerang pangkalan militer AS jika mereka kembali melakukan intervensi. Khamenei juga menyebut keterlibatan AS hanya untuk menyelamatkan Israel dari kehancuran karena menghadapi amukan negara Iran. Jadi wajar jika gencatan senjata ini dinilai cuma napas pendek. Meskipun semua negara tidak berharap seperti itu. Sejarah mencatat konflik antara Iran dan Israel syarat dengan dendam geopolitik yang dalam dan kepentingan negara-negara besar yang ikut bermain di belakangnya. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, tidak akan membiarkan Teheran berkuasa penuh di kawasan Teluk. Sedangkan Rusia terang-terangan menyatakan siap mendukung Iran bila konflik kembali meruncing. Ini berarti potensi eskalasi tetap terbuka lebar, bahkan bisa memicu krisis yang lebih meluas. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana Indonesia mesti bersikap menghadapi ancaman konflik di depan? Meskipun berada ribuan kilometer dari jantung konflik, Indonesia tak punya kemewahan untuk bersikap masa bodoh. Perang di kawasan Teluk Persia tidak hanya soal politik atau ideologi. Ia punya imbas nyata terhadap rantai pasokan energi global, terutama melalui Selat Hormuz, jalur vital bagi hampir 20% pasokan minyak dunia berlalu lalang. Setiap ancaman penutupan selat ini seperti yang sempat dilontarkan Iran, pasti menimbulkan gejolak harga energi dunia. Indonesia tidak boleh lengah, karena kita sangat bergantung pada impor minyak. Apalagi sejak tahun 2023 kita sudah menjadi negara pengimpor bersih minyak. Ketika harga minyak dunia bergejolak, Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak. Dan inilah saatnya pemerintah Indonesia bergerak cepat, bukan sekedar mengamati. Mitigasi risiko harus segera ditajamkan. Langkah-langkah strategis termasuk penguatan cadangan devisa, penataan ulang stabilitas nilai tukar, serta manajemen impor energi tidak boleh menunggu perkembangan situasi. Pengalaman beberapa bulan terakhir, di mana nilai cadangan devisa Indonesia sempat tergerus oleh depresi rupiah. Per akhir April lalu, cadangan devisa kita sudah susut sebesar 75,8 triliun rupiah akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini patut dijadikan alarm agar strategi perlindungan ekonomi bisa diperkuat sejak dini. Selain itu, pemerintah juga harus segera memperkuat cadangan devisa. Kenapa? Karena cadangan devisa inilah sumber utama kita untuk membeli minyak impor. Kalau devisa melemah, rupiah anjlok, harga BBM di dalam negeri pun bisa naik drastis. Dan jika harga BBM naik, tentu kita semua tahu dampaknya akan kemana-mana. Bahkan dampaknya bisa sampai ke dapur ibu-ibu yang ada di desa. Selain itu juga, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan luar negeri juga harus digenjot. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia sudah punya kesepakatan dengan Tiongkok melalui Bank Indonesia dan Bank Rakyat Tiongkok agar bisa memakai rupiah dalam transaksi bilateral kedua negara. Itu langkah yang bagus. Tapi tidak boleh berhenti sampai di sana. Negara lain juga harus diajak bekerja sama agar kita tidak selalu tergantung pada dolar Amerika Serikat. Yang tidak kalah penting adalah transformasi energi. Kalau kita terus bergantung pada bahan bakar fosil impor, kita akan selalu rentan setiap kali konflik internasional memanas
yang berimbas pada gejolak harga minyak. Jadi, energi baru terbarukan jangan lagi hanya sekedar jargon. Kemudian pemerintah juga harus berani mendukung penuh industri manufaktur nasional agar kita bisa memproduksi sendiri teknologi energi bersih dari panel surya sampai turbin angin misalnya. Akan lebih baik jika bukan hanya beli komponen, tapi benar-benar memproduksi perangkatnya di dalam negeri. Kalau hanya mengandalkan pembangunan proyek kecil-kecilan tanpa roadmap industri yang jelas, ketahanan energi kita tidak akan pernah kokoh. Padahal, kalau krisis minyak datang lagi, rakyat yang paling pertama merasakan dampaknya. Kali lagi yang perlu diingat, kalau harga minyak naik, harga kebutuhan pokok pun ikut naik. Ongkos akunan naik, semua terdampak. Dan rakyat kecil yang akan paling terdampak dan menderita. Kawan-kawan Gemapos, kondisi ini mungkin bisa menjadi momen Indonesia untuk benar-benar mandiri dan berdaulat di bidang energi. Pemerintah tentu harus tetap waspada dan tidak boleh terbuai dengan suasana damai semu setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Karena kita ketahui ancaman konflik internasional tentu akan selalu ada. Untuk itu, pemerintah, negara harus tetap waspada, tanggap dan menyiapkan skenario terburuk agar Indonesia tetap kuat dan rakyat tentu saja tetap terlindungi. Kawan-kawan Gemapos, konflik di Timur Tengah mungkin terasa jauh, tapi efeknya nyata terasa, langsung dan bisa sangat menyakitkan bagi kita kalau tidak diantisipasi sejak dini. Semoga saja Indonesia bisa belajar bergerak cepat dan tidak hanya jadi penonton di tengah pusaran geopolitik dunia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa.